Saat ASEAN All-Star mencoba menyalakan sorotan panggung internasional, justru kabut ketidakpastian mulai menyelimuti. Di balik ambisi megah menyatukan kekuatan Asia Tenggara, justru muncul tanda tanya besar. Di mana para bintang terbaiknya? Namun di tengah redupnya sinar proyek prestisius AFF, cahaya Garuda justru bersinar terang. Dua punggawa merah putih siap menantang dewa-dewa sepak bola dunia, Messi dan Ronaldo. Pertarungan kelas dunia menanti, dan Indonesia tidak hanya hadir. Indonesia siap unjuk taring. Lanjut untuk informasi selengkapnya sebagai berikut. Proyek ASEAN All-Star diambang kerugian besar. Rencana besar induk sepak bola Asia Tenggara untuk membentuk tim ASEAN All-Star tampaknya tak semulus yang dibayangkan sebelumnya. Semula, pembentukan tim ASEAN All-Star yang diproyeksikan untuk menyambut lawatan tim tradisional Liga Premier Inggris Manchester United, direncanakan untuk menggabungkan para talenta sepak bola terbaik yang berada di kawasan Asia Tenggara. Namun, pada kenyataannya, proyek mercusuar Federasi Sepak Bola ASEAN tersebut justru tak mendapatkan dukungan yang masif. Dari 17 nama yang saat ini sudah terpublikasikan ke khalayak, negara-negara yang menjadi kekuatan utama persepakbolaan kawasan ASEAN seperti Indonesia dan Thailand tak mengirimkan amunisi terbaiknya untuk bergabung di skuad yang dibesut oleh Kim Sang-sik tersebut. Nama-nama tenar dari Indonesia yang mentas di persepakbolaan Eropa atau pemain bintang dari Thailand sekelas Chanathip Songkrasin tak ada dalam daftar 17 nama yang telah dirilis. Sontak, minimnya sambutan dan pengiriman pemain ke tim ASEAN All-Star yang di luar ekspektasi membuat proyek ambisius yang diinisiasi oleh AFF ini terancam rugi besar. Perlu digarisbawahi, di era industri sepak bola modern seperti saat ini, pemasukan utama dari sebuah pertandingan tidak bergantung pada penuhnya stadion dari kedatangan supporter secara langsung. Namun, hak siar suatu pertandingan juga menjadi penyumbang pemasukan terbesar bagi panitia penyelenggara sebuah laga. Namun, dengan kondisi tim ASEAN All-Star yang tak berisikan para pemain terbaik dari masing-masing negara, tentunya akan lebih sulit untuk dapat menarik perhatian pihak penyiar. Terlebih lagi, Indonesia yang juga tak mengirimkan pemain terbaiknya ke tim ini, dan berdekatan dengan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu akan lebih menguntungkan untuk mengambil hak siar dari pertandingan timnas Indonesia sendiri. Dua punggawa Garuda kompak, hadapi goat pekan ini. Dua punggawa timnas Indonesia dipastikan akan berhadapan dengan pemain bintang dunia seperti Lionel Messi dan Ronaldo, atau yang biasa dikenal dengan greatest of all time, GOAT. Seperti diketahui, pekan ini ada pertandingan sengit di kawasan Asia. Ada 8 tim yang akan bertarung di babak perempat final AFC Asian Champions League Elite 2024-2025. Namun, hanya ada satu laga yang paling menarik bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Pertarungan antara Yokohama F. Marinos melawan Al Nassr menjadi perbincangan warganet lokal beberapa waktu belakangan ini. Hal itu dikarenakan ada satu pemain timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh, yang akan berhadapan dengan mega bintang dunia, yakni Ronaldo. Laga tersebut akan berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Sport City Stadium, Jeddah. Di belahan dunia lainnya, tepatnya di Amerika Serikat, Martin Paes juga memiliki kesempatan yang sama. Pada pekan ini, FC Dallas akan berhadapan dengan Inter Miami dalam laga lanjutan MLS. Martin Paes, yang baru saja menjalani laga ke-100 bersama FC Dallas, akan menghadapi Lionel Messi di Kel Stadium, Miami. Namun, ini bukan kali pertama bagi Paes berhadapan dengan Messi. Ia juga sudah pernah bertarung melawan La Pulga pada musim sebelumnya. Tak hanya itu, ada beberapa bintang dunia lain seperti Jordi Alba, Sergio Busquets, dan Luis Suarez yang akan dihadapi Paes. Drama satu pemain keturunan batal jalani proses naturalisasi. Kabar mengejutkan datang dari Zena De Jong, yang mengaku batal membela timnas wanita Indonesia. Kabar itu dibagikan De Jong melalui sebuah tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadinya. Berawal dari banyak pertanyaan mengenai langkah selanjutnya soal membela timnas wanita Indonesia, Zena De Jong merasa sudah waktunya buka suara perihal apa yang sedang terjadi pada dirinya.
Bukan tanpa alasan mengapa Zena De Jong memutuskan untuk tidak lagi bermain membela timnas wanita Indonesia. Dena mengaku mengalami hal-hal yang sangat tidak profesional. Namun, ia tidak membeberkan dari siapa ia mendapatkan perlakuan itu. Karena itulah, keputusan untuk batal membela timnas wanita Indonesia sudah dipikirkan dengan matang. Dena mengaku sangat sedih dengan keputusan itu, tetapi ia tetap akan terus memperjuangkan keadilan. Menanggapi hal tersebut, PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga memberikan respons tentang apa yang sebenarnya terjadi. Arya menegaskan bahwa sang pemain memang tidak mendapat rekomendasi dari pelatih untuk dinaturalisasi. Hal itulah yang dianggap membuat Zena De Jong kecewa, hingga mengatakan dirinya mengalami sejumlah pengalaman yang sangat tidak profesional. Jadi saya cek, ternyata ini bermula dari permasalahan pemain-pemain yang mau diproses naturalisasi. Namanya Dena nggak masuk. Dan setelah kita cekkan pemain-pemain ini, intinya kalau kita proses harus ada rekomendasi pelatih. Ketika tidak ada rekomendasi dari pelatih, ya tidak bisa kita proses. Ujar Arya Sinulinga dalam video unggahannya di Instagram. Lebih dari itu, Arya memastikan bahwa PSSI memiliki prinsip dalam melakukan proses naturalisasi pemain. Rekomendasi pelatih menjadi salah satu syarat utama yang menjadi pertimbangan apakah pemain layak atau tidak dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Striker keturunan yang layak membela skuad Garuda di masa depan. 1. Bion Menzo. Salah satu pemain depan yang bisa dipertimbangkan untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia ialah Bion Menzo. Menzo masih berusia 18 tahun dan saat ini bermain untuk klub tim U19 FC Utrecht. Ia memiliki posisi ideal sebagai winger kanan. Menzo cukup produktif musim ini. Ia sudah melakoni 14 pertandingan dan mencetak 5 gol. Menzo, yang merupakan jebolan Akademi FC Utrecht, juga mencatatkan 4 gol dari 10 pertandingan bersama tim U17. Dari gaya bermain, Menzo memiliki gaya yang mirip dengan Ole Romeni. Garis keturunan Indonesia yang dimiliki Menzo sendiri disebut berasal dari sang ibu, yang memang kelahiran Indonesia. 2. Setanik. Ia memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Semarang. Pemain berusia 17 tahun ini bermain untuk klub PC Zwolle U19. Junior Eliano Raiders itu terbilang cukup produktif untuk pemain seusianya. Setanik juga mencatatkan 2 gol dari 4 pertandingan di musim ini. Secara keseluruhan, Setanik telah mencatatkan 13 gol dari 27 penampilan bersama tim U17 PEC Zwolle. Yang tak kalah menarik, dari total 15 gol yang dicetaknya, Setanik menorehkan 8 gol di babak kedua dan 7 gol di babak pertama. Catatan ini menunjukkan soal kebugaran dan konsistensinya sebagai pemain depan. 3. Valentin Zandbergen. Ia pemain kelahiran Belanda, kini ia membela Excelsior U21. Sebagai pemain yang biasa ditempatkan sebagai striker tunggal dan winger kiri, Zandbergen sudah mengoleksi 2 gol dari 4 pertandingan. Posisi ideal Zandbergen ialah winger kiri. Di posisi itu, Zandbergen telah menorehkan 7 gol dari 18 pertandingan. Sementara saat juga ditempatkan sebagai winger kanan, pemain Sparta Rotterdam itu menorehkan 1 gol dari 4 pertandingan. Di tengah riuhnya sorotan dunia, pemain-pemain muda keturunan terus membuktikan bahwa darah Garuda tetap mengalir dalam semangat mereka. Di sisi lain, proyek ambisius seperti AFF All-Star menghadirkan cermin besar bagi Asia Tenggara, bahwa kebersamaan tak cukup hanya jadi jargon. Sepak bola bukan hanya permainan, melainkan juga perjuangan identitas, kebanggaan, dan mimpi bersama. Indonesia kini dihadapkan pada 2 pilihan, terus melangkah dengan visi dan kesatuan, atau tertinggal dalam gelombang perubahan yang tak menunggu siapapun. Satu hal yang pasti, selama masih ada yang percaya pada warna merah putih, api semangat itu takkan padam. Garuda tak akan pernah sendiri. Dan sepak bola Indonesia belum selesai menulis kisah besarnya.